Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dela dalam pembelajaran tema 4. Hari ini kita akan belajar tema 4 pada muatan IPS. Nah, pada muatan IPS hari ini kita akan belajar materi tentang interaksi sosial dalam pembangunan budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek. Yang pertama adalah pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain, yang pertama adalah bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Dan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi, terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Nah, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain, yang pertama adalah melestarikan adat istiadat di suatu daerah, kemudian melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Selanjutnya adalah pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengolah hasil alam. Nah, selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain, yang pertama adalah mengolah sumber daya alam, serta membangun sarana dan prasarana. Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan di bidang pendidikan. Pendidikan itu berfungsi untuk membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Kemudian ada juga pendidikan informal, merupakan jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya pendidikan dalam keluarga.
Nah, ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Antara lain, interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan sumber belajar, interaksi siswa dengan guru, dan interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada muatan IPS hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.